Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah kaidah tafsir. Salawat berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilianti dari Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini ingin menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah kaidah tafsir. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau mengulik sedikit mata kuliah kaidah tafsir dengan judul Takdim dan Takhir. Selamat menyaksikan. Pengertian dan tujuan takdim dan takhir. Takdim berasal dari kata kodama yang artinya mendahulukan atau menyegerakan. Sedangkan takhir berasal dari kata akhara yang artinya penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Pada kaidah tafsir, takdim dan takhir yang dimaksudkan adalah mendahulukan atau mengakhirkan suatu kata atau lafaz untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, urgensi dari lafaz tersebut demi mencapai kejelasan makna. Kemudian teman-teman, kaidah takdim dan tafsir. 1. Penjelasan atas letak penyebutan pada suatu lafaz, yaitu mengungkapkan apabila ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan dalam celaan khusus. Itu seperti dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi iya karena dua iya karena stain, hanya kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Kemudian yang kedua, mengungkapkan ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan didahulukan karena ada kemuliaan, keagungan, atau perhatian. Seperti waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, mengungkapkan adanya hubungan harmonis secara vertikal manusia dengan Allah, horizontal sesama manusia, artinya kedua hubungan tersebut sama pentingnya, akan tetapi sholatlah yang lebih didahulukan. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian teman-teman, penjelasan yang ketiga, maksud kaidah takdim dan takhir menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab. 1. Menghindari kesalahpahaman seperti waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah, dan seorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Quran surah Al-Ghafir ayat 28. Kemudian yang kedua, memberi makna pengkhususan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka engkau yang kami sembah dan engkau yang kami mohon pertolongan, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Yaitu memperhatikan objek iyyaka, yaitu hanya, sehingga menjadi makna pengkhususan ialah bukan kepada selain Allah. Kemudian maksud kaidah takdim dan takhir menurut Profesor Quraisy Shihab yang ketiga, yaitu menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Waqala seperti dalam surah Al-A'raf, qala aghairullah abghikum ilahan wa huwa fadlukum 'alal 'alamin. Dia Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah mengistimewakan kamu atas seluruh alam pada masa itu. Quran surah Al-A'raf ayat 104. Kemudian yang keempat teman-teman, penekanan. Anaita qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau menyampaikan kepada manusia bahwa jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Kemudian yang kelima, mengundang rasa. Contoh, mengundang rasa takut dan kerinduan. Seperti wa idzal jahim musairat wa idzal jannatu uzlifat. Bila api neraka dengan dahsyat telah dinyalakan, bila surga yang demikian indah telah didekatkan. Surah At-Takwir ayat 12-13. Kemudian maksud kaidah takdim dan takhir menurut Profesor Quraisy Shihab yaitu keindahan nada susunannya. Khudhu faqulluhu tsummal jahimu sallu tsumma silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukhu. Kepada para penjaga neraka dikatakan, apabila ia dan ikatlah tangannya dan ke lehernya, kemudian ke neraka jahanam bakarlah ia, lalu tingkatkan siksaannya berupa
ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta, sangat panjang. Belitlah ia Quran surah Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Sebab takdim dan takhir menurut Al-Alamah Syamsu Al-Adin Ibnu Said di dalam kitab Al-Muqaddimah fi Sir Al-Fat, Al-Muqaddimah dalam Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Isqa fil Ulumil Quran. 1. Tabarruk, mendahului Allah. 2. Ta'zim, pengagungan. 3. Tasyrif, pemuliaan. 4. Munasabah, penyesuaian. 5. Mendorong dan mewanti-wanti. 6. Keterlaluan. 7. Syabiyah. 8. Menunjukkan jumlah yang lebih banyak. 9. Meninggikan. 10. Hikmah dan bukti. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.